البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Hudud. Pada pertemuan telah lewat sudah selesai kita membahas bab hadis zani, bab hukuman orang yang berzina. Apabila dia sudah menikah dan dia dalam keadaan merdeka, maka dicambuk. Apabila dia dalam keadaan belum menikah, kalau dia sudah menikah maka dia dirajam sampai meninggal. Apabila dia dalam keadaan belum menikah maka dia dicambuk. Ya demikian. Cambuk 100 kali. Apabila dia budak, ya baik dia menikah atau belum menikah maka dia dicambuk 50 kali. Separuh dari orang yang merdeka. Berikutnya boleh menyebutkan babu haddil qadhafi. Bab had, ini hukuman dari orang yang qadhaf. Disebutkan al-qadhafu oleh Imam As-Sunani, lughatan ar-ramyi bi syai', secara bahasa itu melempar dengan sesuatu. Kalau kita menuduh, hukuman orang yang menuduh, ya menuduh apa itu? Sebutkan bab syar'i dalam syariat ar-ramyu bi wad'i. Seorang menuduh orang lain, ini melempar dengan perbuatan wata', ini menjimai. Yujibul had alal maghdhuf. Yang wajib ya untuk dihukum atas orang yang dia itu menuduh tersebut. Demikian. Jadi seseorang yang dia itu menuduh orang lain melakukan perbuatan perzinahan, demikian juga menuduh orang lain mungkin melakukan perbuatan kaum Lot, ya demikian. Maka dibahas dalam bab ini. Bab hukuman orang yang menuduh orang lain berzina atau menuduh orang lain melakukan perbuatan Lot. Juga di situ ada ayat Al-Qur'an seperti surat An-Nur, walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah mereka 80 kali. Ya demikian. Dan termasuk dosa besar. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan istanibu al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan. Di antaranya adalah waqadul muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh perempuan yang baik, al-ghafilat yang tidak tahu apa-apa, al-mu'minat yang dia itu dalam keadaan mukminah. Ini sesuatu yang termasuk dosa besar. Kemudian disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala, hadis yang pertama, hadis nomor 1221. Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, lama nazala udri, ketika turun udurku, ya ini maksudnya Allah SWT menurunkan dalam surat An-Nur bahwa Aisyah radhiyallahu anha bersih dari tuduhan itu, tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang munafikin. Ya, hadis yang panjang. Kalau kita perhatikan di yakni hadisul ifk namanya, hadis tentang kedustaan. Maka panjang sekali kisahnya itu. Kemudian Allah SWT yang menurunkan ayat langsung bersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Dan orang-orang Syiah sampai sekarang mereka meyakini hal demikian, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina. Bayangkan, ya. Orang Syiah, ini orang-orang kafir, orang Syiah Rafidhah. Disebutkan di sini ketika turun udzurku, yakni Allah SWT membersihkan namaku. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Maka Rasulullah SAW beliau berdiri ya di atas mimbar. Pada dzalika wa ta'ala Al-Qur'an, maka beliau menyebutkan yang demikian itu, yakni datangnya ayat apa yang Allah SWT bersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau tidak melakukan perbuatan zina sama sekali. Ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu pulang dari perangan, waktu itu Aisyah ikut, kemudian ya disangka bahwa waktu itu Aisyah masih di dalam haudaj, yakni kendaraan, di atas kendaraan, ya ada seperti yakni tempat perempuan yang di atasnya itu. Karena waktu itu belum berat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau ketiduran di situ, ketika turun ketiduran, kemudian tinggal di rombongan, maka di situ ada seorang sahabat yang di belakang juga.
Akhirnya beliau ini, sahabat ini bersama dengan Aisyah ke Madinah. Dan ketika sahabat ini melihat Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini aku mendengar istirja. Yang istirja, kalimat istirja dia. Ini mengenal Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika sampai di Madinah, jadilah hal tersebut. Ini menuduh orang-orang munafik terhadap kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Maka disebutkan fadzakara dzalik, maka Nabi menyebutkan yang demikian itu, yakni tentang turunnya ayat tersebut wa talal Quran, dan beliau membaca ayat Al-Qur'an di surat An-Nur. Falamma nazala amara bi rajulaini, ketika beliau turun maka beliau memerintahkan ya terhadap dua orang wa mur'atin, dan satu orang perempuan, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Faduribul hadda, kemudian ya mereka ini dipukul, dicambuk karena untuk had, untuk hukuman bagi dia ini. Ya demikian. Disebutkan oleh ini Imam As-Sunani rahimahullah taala, Fadribul had, disebutkan bahwa laki-lakinya ini, rajul ini adalah Hasan wa Mistah. Ya, dua orang yang mengikuti. Mistah ini ikut perang Badar. Ya, ikut perang Badar. Tapi demikian, ya, terjatuh waktu itu dalam dosa. Dan waktu itu sudah ada keutamaan Mistah ini sendiri. Ya demikian. Sedangkan imra'ah, perempuan yang dicambuk juga, yaitu Hamnah bintu Jahsh. Ya, tiga orang ini, sahabat yang mulia mereka semua. Tapi terjatuh pada kesalahan. Kenapa? Karena tertipu oleh orang-orang munafik. Kemudian disebutkan akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad wal arba'ah, dan yang empat, yang Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Wa asyara ilaihi Bukhari, Imam Bukhari yang mengisyaratkan. Disebutkan hadis ini, ya, kejadiannya adalah jelas. Ya, di dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, tetapi hadis ini adalah dhaif. Disebutkan di situ ada rawi namanya Muhammad bin Ishaq, dan dia itu mudallis. Ya. Tidak menjelaskan dengan terang ucapan dengan tahdits, tidak mengatakan sami itu atau hadatsan atau semisal itu. Tapi mengatakan dengan kalimat an, dari. Jadi di sini dhaif, tapi kisahnya ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian hadis nomor 1222. Wa Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan. Adapun di sini adalah sahih. Qala, beliau mengatakan awalu li'an kana fil Islam, pertama kali li'an, ya, yakni saling melaknat waktu itu apabila seorang laki-laki menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Maka turun ayat tentang masalah ini, ya, tidak kemudian harus didatangkan 4 saksi. Kemudian terjadi mula'anah, saling melaknat. Telah lewat bahasanya. Pertama kali li'an di dalam Islam adalah anna Syarik bin Sahna, sesungguhnya Syarik bin Sahna qadhafahu Hilal bin Umayyah, menuduh dia Hilal bin Umayyah bi imraatihi, dengan istrinya. Ya, Hilal menuduh bahwa istrinya berzina dengan Syarik bin Sahna, Sahma ini. Wallahualam, sebenarnya itu adalah benar, Allah musta'an. Karena kemudian keluar anak dan dia mirip dengan orang yang dituduh. Allah musta'an. Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepadanya, kepada siapa? Kepada Hilal bin Umayyah, al-bayyinah, bukti, wa illa fahaddun fi dhahrik, dan jika tidak maka di situ ada had, ini ada hukuman di punggungmu. Demikian. Al-hadis akhrajahu Abu Ya'la wa rijaluhu thiqat, dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dan rijalnya adalah thiqat, terpercaya. Ya demikian. Kemudian ada sama 1223. Ini semua menunjukkan bahwa ada di situ apa hukuman orang yang dia itu menuduh orang lain. Wa huwa fil Bukhari, dan itu ada dan dia ada dalam Sahih Bukhari. Nahu, semisalnya min hadis Ibnu Abbas, dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian hadis nomor 1224, wan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, qala, beliau mengatakan, ya, disebutkan di sini sahih. Laqad adraktu Abu Bakar, sungguh aku mendapati Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman, demikian juga Utsman radhiyallahu anhum, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka ini, ya, orang-orang khalifah, para sahabat sebagai khalifah,
Falam arahum yadribuna al-mamluk. Maka aku tidak melihat mereka memukul, ini mencambuk al-mamluk, budak-budak, fil qadafi ila arba'in. Di dalam permasalahan menuduh kecuali 40 kali. Ya, demikian. Jadi disebutkan bahwa Bakar, demikian juga Umar dan Ali, mereka semua ini adalah mencambuk 40 kali untuk budak-budak. Itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, wa nisfu. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Fanis muma falahin nanis muma alal muhsanati minal adzab. Surat An-Nisa ayat ke-25. Maka untuk budak-budak itu separuh dari apa yang ada dari perempuan-perempuan yang dihitung merdeka dari azab, dari siksa. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa budak itu adalah separuh hukumannya. Ya, demikian. Tansif ini separuh dari. Ini menunjukkan apa? Bahwa budak maka dia apa? Dicambuk separuh saja. Kalau dia menuduh orang lain melakukan perbuatan zina ataupun qaul. Rawu Malik wa Tsauri. Diriwayatkan Imam Malik, demikian juga Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri di jami'nya. Dulu ada sama 1225. Wa Nabi Hurairah. Yang di terakhir di bab ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan hadis Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qadaba mamlukahu, barang siapa yang menuduh budaknya, yuqam alil had, akan ditegakkan atas dia itu hukuman. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya illa yakuna kama qala, kecuali kalau itu sebagaimana yang dia tuduhkan, sebagaimana yang dia ucapkan. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang ancaman orang yang menuduh budak ataupun orang lain melakukan perbuatan zina, demikian juga perbuatan qamrut. Ini menunjukkan bahayanya menuduh orang lain. Disebutkan oleh para ulama tentang syarat ditegakkan hukuman menuduh ini, tuduhan ini, yang berkaitan dengan al-maqdhub. Ini orang yang dituduh, hendaknya dia adalah orang yang muslim. Jadi kalau yang dituduh itu orang kafir, maka tidak ditegakkan had. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang dituduh itu mungkin untuk melakukan perbuatan zina. Orang yang dituduh itu mungkin melakukan perbuatan zina. Kalau kemudian yang dituduh itu anak kecil, ya anak kecil yang dituduh, yang tidak mungkin melakukan perbuatan zina, maka tidak ditegakkan had. Demikian juga hendaknya yang dituduh itu orang yang berakal. Kalau yang dia tuduh orang gila, yang dia tuduh orang gila, ya tidak ditegakkan. Jelas orang gila tidak terbebani syariat. Kemudian disebutkan juga ya syarat-syarat yang lain. Orang yang dituduh itu orang yang baik. Ya. Adapun kalau orang pezina dia tuduh, ya tidak ditegakkan karena dia jelas berzina. Kemudian yang kelima juga orang yang dituduh itu adalah orang yang merdeka. Ya, demikian. Kemudian disebutkan bahwa disyaratkan orang yang menuduh itu adalah orang yang sudah balik, demikian juga orang yang berakal dan tidak dipaksa, demikian. Itu jelas. Jadi kalau orang yang menuduh itu orang yang gila, tidak dianggap. Kemudian disebutkan apa disyaratkan? Apakah orang yang dituduh itu disyaratkan tertuduhnya itu harus balik? Semua tidak. Ya kalau mungkin dia umur 10 tahun umpamanya melakukan zina, ya kalau benar itu yang dituduhkan, ya maka apa? Dihukum orang yang menuduh. Kemudian disebutkan qadibul hissi wal majbub, seorang yang menuduh seseorang yang dia itu tidak punya kemaluan umpamanya. Apa ditegakkan? Di situ had, jadi perselisihan. Ya. Sebenarnya mengatakan tetap ditegakkan di situ had hukuman. Kemudian disebutkan berapa itu hukumannya, yaitu 80 kali cambukan. Adapun kalau dihitung budak maka 40. Kemudian disebutkan juga bahwa ditegakkan hukuman ini itu apabila orang yang dituduh itu meminta. Ya, orang yang dituduh melakukan perbuatan berzina, kemudian dia tidak terima, maka ditegakkan di situ. Disebutkan oleh para ulama
Sungguhan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, la yuhad al-qadhif illa bi talabi ijma'an. Tidaklah dihukum orang yang menuduh itu kecuali kalau ada permintaan dari orang yang dituduh. Demikian disebutkan. Ya, bahwa itu adalah secara ijma'. Ijma' demikian. Jadi kalau orang yang dituduh itu dia santai saja, tidak minta untuk kemudian dihukum orang yang menuduh dia, disebutkan tidak dihukum. Demikian juga disebutkan apabila seorang mengatakan idza qala li syahqala mengatakan wahai zani, wahai berzina. Nah, ini berbahaya ini. Ucapan wahai kamu berzina umpamanya. Ya disebutkan maka seperti ini adalah kalau dia mengucapkannya memang untuk menunjukkan menuduh, maka ditegakkan, dicambuk 80 kali. Tapi kalau dia umpamanya melakukannya mengucapkan itu bukan maksudnya itu, maka disebutkan tidak. Kemudian disebutkan bagaimana kalau dia menuduh tidak ada bukti. Ya, tidak ada 40 orang umpamanya. Tapi kemudian apa? Kemudian ada bukti setelah itu bahwa dia memang benar-benar berzina, maka tidak ditegakkan. Ya demikian. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.